Cakupan layanan program padat karya tunai (PKT), pemeliharaan rutin jalan terus diperluas. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukannya sebagai upaya mitigasi dampak pandemi COVID-19. Di antaranya dengan mengalokasikan anggaran tambahan di 2020 sebesar 20 miliar rupiah. Direktorat Jenderal Ditjen Bina Marga menggunakan anggaran ini untuk membeli karet sebagai campuran aspal. Anggaran tambahan ini khusus untuk membeli karet dari petani sebagai upaya mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sebelumnya, Kementerian PUPR juga telah menganggarkan 100 miliar rupiah untuk membeli 10.000 ton karet. Produksi karet sulit diserap pasar karena ekonomi terhenti akibat pandemi. Maka, pembelian karet ini membuat anggaran pemerintah terdistribusikan ke pedesaan dan membantu petani karet. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengakui kelebihan campuran aspal karet alam dapat meningkatkan kualitas aspal, yakni dalam hal usia layanan dan ketahanan terhadap alur. Tak hanya mendorong perekonomian masyarakat, pemeliharaan rutin jalan akan mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang atau logistik. Indonesia merupakan negara penghasil karet nomor 2 terbesar di dunia setelah Thailand, memiliki jumlah produksi mencapai sekitar 2,2 juta metrik ton, menjadi penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Jumlah ladang perkebunan karet di negeri ini juga sangat luas, mencapai 3,5 juta hektar. Banyaknya produksi karet di Indonesia berasal dari Pulau Sumatera dan Jawa. Rendahnya permintaan ekspor karet mentah dari tahun ke tahun menyebabkan kelebihan suplai dalam negeri, sehingga harga karet pun turun drastis. Pandemi COVID-19 yang tengah mewabah juga mempengaruhi produksi karet yang semakin sulit diserap pasar. Salah satu upaya untuk menstabilkan harga karet adalah dengan meningkatkan konsumsi domestik. Presiden Joko Widodo menginstruksi Kementerian PUPR agar memperluas penggunaan aspal karet untuk jalan nasional di seluruh Indonesia. Iya, yang pertama kita sudah kirim tim ya, Pak Menko, Pak Menteri, Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri ke Malaysia, ke Thailand ini sudah ya sana untuk mengajak produsen karet ini membuat policy kebijakan yang sama sehingga suplai ke pasar tidak terlalu banyak, suplai kita kendalikan. Sehingga harga kita harapkan kalau barangnya kurang, harga pasti ya berkurang, pasti harga akan naik. Ya, ini sudah mulai kelihatan kenaikan itu. Dan kita harapkan akan mulai kelihatan lagi setelah yang kedua di dalam negeri sendiri digunakan. Menteri PU gunakan untuk aspal tidak hanya di 3 provinsi tapi di seluruh provinsi. Nanti akan kita berikan edaran agar aspal pemakaiannya dicampur dengan karet. Dengan tambahan anggaran 20 miliar, total pembelian karet untuk campuran aspal tahun 2020 menjadi 120 miliar rupiah. Sebanyak 11.338 ton karet yang akan terserap dengan total anggaran tersebut. Pembelian karet dikelompokkan menjadi 2 pulau penghasil karet,
yakni Pulau Sumatera sebanyak 8.450 ton lebih dengan anggaran 86,4 miliar rupiah dan Pulau Kalimantan sebanyak 2.886 ton lebih senilai 33,6 miliar rupiah. Mekanisme pembelian aspal karet dilakukan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian PUPR di sejumlah daerah penghasil karet, di antaranya Medan, Palembang, Jambi, Padang, Lampung, Banjarmasin, Pontianak, dan Balikpapan. Pembelian dilakukan melalui petani yang tergabung dalam kelompok petani unit pengolahan dan pemasaran bahan olah karet. Hingga 13 September 2020, progres penyerapan anggaran pembelian karet mencapai 36% lebih atau sebesar 44 miliar rupiah. Pada tahun anggaran 2021, pembelian karet bahan campuran aspal terus dilanjutkan Kementerian PUPR dengan anggaran bertambah menjadi 130 miliar rupiah. Penggunaan aspal karet untuk preservasi jalan sudah dilakukan Kementerian PUPR di beberapa lokasi jalan nasional, di antaranya di ruas Ciawi Sukabumi, Jalan Nasional Batas Karawang Cikampek, Jalan Nasional Lintas Tengah Jawa, ruas Aji Barang, Banyumas, Klampong, Banjarnegara, dan Jalan Nasional ruas Muara Beliti, Batas Kabupaten Musirawas, Tebing Tinggi, Batas Kota Lahat. Preservasi jalan nasional ini bagian dari upaya menjaga kemantapan ruas-ruas jalan dalam mendukung kendaraan barang. Selain pembelian aspal karet dari petani, PUPR menyiapkan anggaran sebesar 25 miliar rupiah untuk pembelian resin produksi PT Perhutani sebesar 800 ton untuk pengecatan marka jalan.